bersama-samanya kita akan memulakan ibadah kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita ini. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Di mana saya puji Dia, bila saya puji Dia, kasih-Nya semua angkasa. Ku puji nama Yesus, ku sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Sekali lagi kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Di mana saya puji Dia, bila saya puji Dia, kasih-Nya seluas angkasa. Ku puji nama Yesus, ku sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, belum batuku bersoraklah. Puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Raja perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, sebab Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
percaya kuasa-Mu memberikan hidupku bila Kau izinkan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memberikan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau datang mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau datang mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau datang mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kau yang terbaik Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, apa yang kami lalui ya Tuhan, namun kami tetap bersyukur di hadapan ya Tuhan, dan tetap bersuka cita di dalam akan Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti Tuhan, namun kami percaya akan Roh Kudus Tuhan yang akan mengertikan kami ya Bapa ya mengenai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus di pagi yang indah ini ya Bapa yang baik. Bapa, pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Dan terlebih dahulu ya Bapa, biarlah Engkau ya Tuhan yang mengendaki Tuhan atas firman yang akan disampaikan ini ya Bapa. Bahkan kami seluruh umat-Nya Tuhan yang mendengar firman-Mu Tuhan, baik di rumah masing-masing ya Tuhan, yang sedang menonton sesama Tuhan, mendengarkan firman ya Bapa. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau mengurapi mereka Tuhan, dan biarlah firman yang apa yang kami dengarnya Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Semakin kami intim kepadamu ya Bapa yang baik. Oh haleluya Yesus, berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib ya Tuhan. Berikan roh hikmat bijaksana atas hamba-Mu ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berdoa dan kami mengucap syukur yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam semuanya dan selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali. Saya menyapa saudara. Apa kabar semuanya?
Dan saya percaya saudara dan saya dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan, pada saat ini di mana kita berada, di mana posisi kita, pada saat ini saya percaya kita telah menerima hadirat Tuhan. Di mana saat ini kita sedang berada beribadah di rumah, dan saya percaya saudara dan saya sedang mengalami hadirat Tuhan di rumah saudara. Amin saudara. Dan saya percaya dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena selama kita ini kita ada di rumah beribadah bersama. Haleluya. Dan tidak membuang masa lagi. Dan saya percaya saudara dan saya mengalami hadirat Tuhan di rumah. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di mana saya berada, terutama jemaat-jemaat AFJ di Seremban, di Melaka, dan yang sedang menonton ibadah live ini pada saat ini, saya percaya marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini bersama. Mari kita buka firman Tuhan ini di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan sesuatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin saudara. Yang saya akan bacakan sekali lagi dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan sesuatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin saudara. Dan saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, perempuan itu lari ke padang gurun. Perempuan itu menggambarkan keadaan gerejanya Tuhan. Ketika gereja Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan membawa keluar dari tempat yang dulunya disenangi, ditempatkan dan tidak disenangi. Sekalipun ada keraguan seperti bangsa Israel yang ragu ketika mereka keluar daripada Mesir. Amin saudara. Dan pada saat ini perempuan itu melambangkan sebuah gereja. Ya, sebuah gereja yang menggambarkan ketika Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik. Dan Tuhan membawa mereka keluar dari tempat itu. Dulunya disenangi di tempat yang tidak disenangi. Sekalipun ada keraguan seperti bangsa Israel ketika itu, dan saya percaya saudara dan saya mengalami yang tidak baik pada saat ini. Seperti mana kita nyatakan, kita lihat di dalam Mazmur 78 ayat 19. Mari kita bersama-sama. Mazmur 78 ayat yang ke-19. Mazmur 78 ayat 19 berkata, demikian, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Nah, satu pertanyaan dalam Mazmur ini mengatakan dalam Mazmur 78 ayat yang ke-19 berkata, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Satu pertanyaan buat kita. Makanya firman Tuhan ini berbicara kepada kita supaya perempuan itu lari ke padang gurun, menggambarkan keadaan gereja pada saat ini, keadaan kita pada saat ini yang sedang dalam darurat. Amin. Dan saya percaya saudara saya, Tuhan bertanya,
mereka bertanya kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Amin, saudara. Yang pertama kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Ya, selalu Tuhan memberikan solusi bagi hidup orang percaya, termasuk menyediakan makanan ataupun apapun di padang gurun. Karena di sini perempuan itu menggambarkan sebuah gereja. Ataupun dalam hidup kita, ketika perempuan itu mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan membawa keluar dari tempat yang dulunya disenangi di tempat yang tidak disenangi. Makanya tema kita pada hari ini ialah padang gurun impian. Ya, padang gurun impian, karena di sini menggambarkan bahwa perempuan itu dari padang gurun, dia dipelihara dan disediakan segala sesuatu. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidupnya. Demikian dalam hidup kita. Alasan mengapa padang gurun itu menjadi padang impian. Yang pertama, padang gurun menjadi tempat perlindungan terhadap angin badai. Dalam Mazmur 55 ayat 1 ayat 7 sampai 12 berkata bahwa tidak ada yang merebut tempat yang gersang. Amin. Dan saya percaya dalam ayat ini yang pertama, saudara kasih Tuhan, mengapa padang gurun menjadi padang impian. Yang pertama, padang gurun menjadi tempat perlindungan terhadap angin dan badai. Amin. Seperti mana dinyatakan dalam Mazmur 55 ayat 7 sampai 12 berkata, tidak ada yang merebut tempat yang gersang. Amin. Dalam Mazmur ini berbicara supaya padang gurunlah tempat perlindungan angin badai. Amin. Di mana padang gurun itu, saudara kasih Tuhan, bahwa kita melihat tidak ada apa-apanya yang kita lihat, hanya padang gurun saja. Amin. Yang kedua, padang gurun diubah Tuhan menjadi kebun buah-buahan. Dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 18. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan sanggup mengubah hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Contohnya belian yang disuruh mengutuk Israel, tetapi akhirnya memberkati bangsa Israel. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, padang gurun diubah menjadi tanam-tanaman. Dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 18. Saudara bisa baca dan saudara bisa lihat, saudara bisa untuk mencatatnya. Amin, saudara. Dan saya percaya saudara dan saya mengalami sesuatu yang baru padang gurun ini. Ya. Yang kedua, padang gurun diubah menjadi kebun buah-buahan. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan sanggup mengubah hidup kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Contohnya beliau yang disuruh mengutuk Israel, tetapi ia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, di padang gurun tidak ada air ataupun tidak ada air mata ataupun duka cita. Nah, di sini saudara dalam Tuhan, dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 10, kita melihat bagaimana bangsa Israel di padang gurun tidak ada air, tidak ada air mata, dan yang ada hanya duka cita. Bagaimana saudara dalam Tuhan supaya padang gurunlah itu menjadi tempat kita untuk menjadi padang gurun impian pada saat ini. Amin. Di mana firman Tuhan berbicara padang gurun tidak ada air. Dan kita bisa lihat dalam Yesaya bagaimana cerita ini, bagaimana pengalaman mereka ini. Dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 kita bisa lihat di situ. Kalau kita membacanya dari ayat pertama sampai yang ke-10, kita lihat bagaimana pengalaman mereka. Bagaimana apa yang mereka lalui. Di padang gurun tidak ada air, tidak ada air mata, yang hanya duka cita. Makanya bersungut-sungutlah mereka. Dan saya percaya saudara saya, yang keempat ini di padang gurun tidak ada air. Dan yang keempat saudara dalam Tuhan, di padang gurun ada cukup banyak air sebenarnya. Cukup air. Yang keempat, Yesaya 4 pasal yang keempat ayat 17 sampai 20 berkata, Allah sanggup menyediakan segala sesuatu bagi orang-orang yang takut akan Dia, sekalipun di tempat yang tandus. Jadi Allah bekerja tidak dipengaruhi oleh kondisi
dari situasi apapun. Yang keempat, di padang gurun ada banyak cukup air. Sebenarnya saudara kasih Tuhan, seperti dinyatakan dalam Yesaya 41, 17-20. Allah sanggup menyediakan segala sesuatu bagi orang-orang yang takut akan Dia. Sekalipun ditempatkan yang tandus, jadi Allah bekerja tidak dipengaruhi oleh kondisi ataupun situasi apapun. Di padang gurun mempunyai air yang banyak, makanya dipelihara oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Oleh pada saat ini kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, disediakan segala sesuatu oleh untuk Tuhan. Amin. Dan pada saat ini saya percaya saudara bisa lihat, saudara bisa catat ayat ini dalam Yesaya 41 ayat 17-20. Allah sanggup menyediakan segala sesuatu. Mengapa kita lihat saudara dalam Tuhan dalam ayat ini? Perempuan itu lari pada gurun. Dan saya percaya padang gurun, saya percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu baginya supaya dia dipelihara di situ 1260 hari. Bayangkan dalam hidup kita. Sedangkan manusia bisa hidup hanya 80 tahun. Kalau bisa berkembang dan bisa bertahan. Kalau dia sehat. Tetapi di sini dia pelihara selama saudara Tuhan selama 1200 tahun 60 hari lamanya. Dan saya percaya Tuhan menyediakan. Dan yang kelima, di padang gurun disediakan bagi umat Tuhan yang dibentuknya. Nah, yang dibentuknya dalam Yesaya 43 ayat 18-21, Tuhan berbicara, hanya mereka yang mempunyai kuasa Roh Kudus yang masuk ke padang gurun. Nah, yang mereka yang mampu bertahan. Padang gurun disediakan bagi umat-umatnya yang dibentuknya. Yesaya 43 ayat 18-21 berbicara dalam cerita ini, dalam pengalaman mereka, hanya mereka yang mempunyai kuasa Roh Kudus yang bisa masuk ke padang gurun. Nah, saudara kasih Tuhan, padang gurun Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kadangkala seperti mana firman Tuhan berbicara kepada Ishak, saudara kasih Tuhan, firman berbicara kepada Ishak, janganlah pergi ke padang gurun yang saya sudah berikan kepadamu. Maka saudara kasih Tuhan, di situ banyak cobaan, di situ banyak cabaran, saudara kasih Tuhan, banyak godaan. Saudara kasih dalam Tuhan seperti Ishak. Dalam kita lihat dalam kitab Kejadian 26 ayat 1-35 berbicara, waktu itu mereka banyak sangat. Waktu itu adalah waktu kesusahan, kelaparan terjadi pada waktu itu. Maka Ishak tidak berputus asa. Dia membawa keluarganya. Kita perhatikan di ayat yang ke-12 berkata, dalam Kejadian pasal yang ke-20, pasal yang ke-26, ayat ke-12 berbicara bahwa dia semakin kaya, dia semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya di situ banyak cobaan yang dia lalui, banyak cabaran yang dia lalui, saudara-saudara Tuhan. Maka mereka mengurik sumur, menggali sumur, saudara-saudara Tuhan, sehingga di situ ada pertengkaran yang terjadi dalam mereka menggali. Apabila mereka menggali dalam 3 kali, ketiga kalinya mereka diberkati, sehingga pemilik dan raja Gunung Gerar itu, saudara-saudara Tuhan, bahwa sangat cemburu kepada mereka, sehingga mereka dihalau. Dan pada hari ini, saudara-saudara Tuhan, padang gurun itu adalah padang gurun yang sangat luar biasa bagi kita. Dan saudara-saudara Tuhan, padang gurun disediakan bagi umat Tuhan, bagi yang dibentuknya. Yang keenam, saudara-saudara Tuhan, Tuhan memberi padang gurun itu seperti Taman Eden. Nah, disediakan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan. Yang keenam, Tuhan membuat padang gurun seperti Taman Eden. Dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga berkata. Amin, saudara. Dan kenapa padang gurun itu menjadi tempat impian? Amin. Dan saya percaya, saudara saya, di padang gurunlah ada hujan berkat. Di Hezkiel 34 ayat 23-26. Dalam kondisi apapun jangan mengeluh, tapi ikuti kehendak Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, karena Tuhan sanggup mengubah hal yang baik yang menjadi indah. Amin, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan yang singkat kita pada hari ini. Dan saya percaya, saudara dan saya, bahwa padang gurun impian itu adalah sangat luar biasa bagi kita.
Karena surat Tuhan, firman Tuhan itu berbicara dalam, saya ulangi sekali lagi, dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan sesuatu tempat bagi oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1200 tahun 60 hari lamanya. Nah, di sini perempuan itu menggambarkan, perempuan itu lari padang gurun, menggambarkan keadaan kita pada saat ini, keadaan gereja kita pada saat ini. Ketika gereja Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan membawa keluar dari tempat yang dulunya disenangi ke tempat yang tidak disenangi, sekalipun ada keraguan seperti bangsa Israel. Artinya di sini kita tidak mempunyai keraguan lagi, karena ketika Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir, mereka Tuhan sanggup menyediakan. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan selalu memberkati, solusinya dalam hidup kita yang percaya, termasuk menyediakan di padang gurun. Pada saat ini kita mengalami suasana-suasana yang tidak baik, ya, sedang dalam ketakutan, ya, dalam sakit penyakit pun ada, dalam perekonomian kita terganggu. Saya percaya saudara dan saya sekarang ini sudah diberkati. Solusinya yang pertama ialah padang gurun menjadi tempat perlindungan terhadap angin dan badai. Yang kedua, padang gurun diubah Tuhan menjadi tempat buah-buahan, menyediakan makanan. Yang ketiga, padang gurun tidak ada air mata dan duka cita. Di situ mengatakan padang gurun tidak ada air mata dan duka cita. Di situ kita mempunyai sukacita dan damai sejahtera, karena tidak ada kekacauan, karena di situ menjadi ketenangan buat kita. Amin. Dan yang keempat, di padang gurun ada cukup banyak air. Amin. Di situ banyak air, kita tidak perlu risau. Dan Allah sanggup menyediakan segala sesuatu bagi orang-orang yang takut akan Dia. Sekalipun di tempat yang tandus, jadi Allah bekerja, tidak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi apapun. Amin, saudara. Padang gurun yang disediakan bagi umat-umatnya, bagi orang yang dibentuk. Di situ kita dibentuk oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya, saudara kisah dalam Tuhan, kita memandang padang gurun itu tidak punya apa-apa, tapi di situ banyak punya yang Tuhan sediakan. Dia akan memelihara kita. Amin, saudara. Dan saya percaya, apapun yang keadaan pada saat ini, apapun saudara alami pada saat ini, saudara diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan firman Tuhan sampai di sini saya percaya saudara-saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Padang gurun impian itu akan milik saudara mulai pada hari ini. Saudara akan diberkati dan diurapi oleh Tuhan mulai pada hari ini. Amin, saudara. Dan saya percaya saudara akan diberkati. Padang gurun itu akan menjadi milik saudara. Segala sesuatu Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kamu. Jangan pernah khawatir, Dia akan menyediakan segala sesuatu buat kamu. Tuhan yang memberkati dan mengurapi kamu. Jangan risau, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Kadang kita merasa
namamu ya Bapa. Di siang hari yang indah ini Tuhan, kami sapa Tuhan, kesempatan yang waktu yang Kau berikan ini Tuhan, untuk memuliakan namamu ya Bapa, bahkan mendengar firman ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, apa yang kami telah dengan firman itu Tuhan Yesus, bukan hanya sekadar mendengar Tuhan, namun biarlah firman itu Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa yang baik dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah firman itu Tuhan menjadi perisai bagi kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu ya Bapa yang baik. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami sembah dan puji. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal setiap kami yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai masalah, yang mempunyai sakit penyakit, yang mempunyai pergumulan yang sangat berat. Dan Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, supaya Engkau masuk dalam hati kami, hidup kami. Karena kami percaya seperti mana Engkau firmankan, Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu kepada kami Tuhan. Seperti mana perempuan itu menggambarkan kehidupan kami, di mana pada saat kami keadaan yang baik, tetapi apabila kami mendapatkan dalam menghadapi kehidupan yang tidak baik, kami percaya Engkau mengirimkan kami ke padang gurun, adalah padang gurun yang impian Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu dalam kesusahan, dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Engkau telah memelihara kami sedemikian. Dalam kitab Wahyu mengatakan kepada kami, Engkau memelihara kami bahkan 100 kali lipat, sampai 100 kali tahun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami alami, apa yang kami hadapi pada saat ini, Engkau menyediakan sesuatu yang terbaik, yang indah buat kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan mengalami kesusahan, khususnya mengalami bahkan seluruh dunia, bahkan globalisasi Tuhan terjadi, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya semuanya itu akan lenyap dan akan berlalu Tuhan. Berkati dalam keadaan yang sakit, keburukan yang mengalami penderitaan, berikan mereka kekuatan. Dan kami juga berdoa kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah pada saat ini, khususnya jemaat Tuhan, IFJ, Seremban, dan Melaka, dan juga yang sedang menonton siaran ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati juga mereka semua Tuhan. Berkati seluruh keluarga mereka, cukupkan segala keperluan mereka Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkau memimpin dan menyertai mereka, damai sejahtera menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami, inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa juga segala bangsa kami, negeri kami, negara-negara yang melanda sakit penyakit itu. Kami juga berdoa supaya semuanya ini Tuhan akan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami, dengan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam dan selamat hari Minggu pada setiap yang menonton pada saat ini. Terima kasih karena mengikuti program ibadah online dari awal tengah dan akhir, dan juga minggu depan kita juga ibadah secara seperti ini di online Facebook. Anda boleh menonton sesama, dan mari kita beribadah bersama-sama melalui online Facebook pada minggu hadapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan berjaga-jagalah, stay at home. Jangan lupa berdoa, senantiasa bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Great blessing.